Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Biarlah ibadah kita pada hari ini semuanya jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Allah kita Allah yang setia. Dia tahu apa yang kita alami, Dia tahu apa yang kita rasakan. Dia bahkan Allah yang selalu peduli akan kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama mau menyembah Dia lebih dalam lagi. Kita naikkan penyembahan kita kepadanya. Kita mau katakan Allah adalah Allah yang peduli. Mengapakah harus terjadi?
Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati waktu ini, berkati hamba-Mu untuk dapat menyampaikannya dengan baik, dan jemaat Tuhan juga akan mendengarkan dan juga akan mempraktekkannya dalam kehidupan masing-masing. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata demikian, "Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita." Pada hari Minggu ini kita merenungkan bersama-sama, memikirkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan tentang mengucap syukur. Ucapan syukur tidak jarang menjadi hal yang tidak terlalu diperhatikan oleh umat Tuhan, atau lupa atau lalai dilakukan. Ucapan syukur sebenarnya adalah perintah Allah yang diberikan kepada umat Tuhan, karena Allah memang ingin kita senantiasa mengucap syukur. Mengucap syukur berarti kita menghargai, kita berterima kasih atas segala perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Kita menghargainya, kita menganggap itu sebagai hal yang penting, dan kita menyampaikan terima kasih syukur kita kepada Allah. Dan itu sebabnya hari ini bersama-sama kita akan mempelajari beberapa hal berkaitan dengan ucapan syukur. Yang pertama adalah kapan kita harus mengucap syukur. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18, mari kita membuka firman Tuhan ini. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18 berkata demikian, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Maka kebenaran pertama yang dapat kita lihat dari bagian ini adalah mengucap syukur dalam segala sesuatu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya setiap saat, setiap waktu dalam kehidupan kita, bahkan dalam sepanjang kehidupan kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, sekali lagi ayat ini mengingatkan bahwa mengucap syukur adalah kehendak Allah. Dia ingin dan dia menghendaki bahwa umat Tuhan harus mengucap syukur. Mengucap syukur di dalam Kristus Yesus. Ya, itu sebabnya bagian ini kiranya mengingatkan kita bahwa mengucap syukur adalah sesuatu yang harus kita lakukan senantiasa. Karena demikianlah kehendak Allah bagi kita. Dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-20 yang sudah kita baca tadi berkata bahwa mengucap syukur itu sesuatu yang harus senantiasa dilakukan. Karena memang demikianlah ciri dari anak-anak Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa saja yang harus kita syukuri? Itu adalah pertanyaan berikutnya. Apa saja yang harus kita syukuri dalam kehidupan kita? Ya, secara pribadi kita dapat melihat banyak hal yang Tuhan lakukan bagi kita. Dan itu menjadi alasan terbesar bagi kita untuk mengucap syukur kepadanya. Yang pertama, mengucap syukur karena pengampunan yang sudah Dia berikan melalui Yesus Kristus. Sudahkah kita mengucap syukur bahwa melalui Yesus Kristus kita diampuni, kita dikuduskan, kita disucikan, bahkan kita diberikan jaminan keselamatan. Bersyukurlah karena pengampunan yang sudah Allah berikan kepada kita. Mengucap syukurlah untuk kesembuhan yang kita alami ketika kita mengalami sakit penyakit. Bersyukurlah karena Tuhan senantiasa memperhatikan fisik dan jasmani kita. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah karena Tuhan senantiasa mau menjawab doa-doa kita. Sudahkah kita berdoa? Sudahkah kita menyampaikan pergumulan kita kepada Allah? Dan sudahkah kita memahami bahwa Tuhan senantiasa mau menjawab? Coba kita renungkan kembali, sudah berapa banyak jawaban doa yang sudah kita terima karena Allah begitu mengasihi kita.
Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur. Lalu kita juga bisa mengucap syukur untuk berkat-berkat dan hal-hal yang baru terjadi dalam kehidupan kita. Misalnya ketika kita membaca sebuah artikel, sebuah buku, atau membaca firman Tuhan, kita mengucap syukur untuk kebenaran baru yang menguatkan dan meneguhkan iman kita. Karena sesungguhnya iman kita harus tetap teguh dalam masa dan situasi seperti ini. Kita juga bisa mengucap syukur kepada Tuhan ketika kita mungkin membaca di media sosial, di status teman atau orang, di media sosial Facebook atau di WhatsApp dan sebagainya. Kita bisa bersyukur ketika kita membaca hal-hal yang bisa memberkati kita, meneguhkan dan membangkitkan semangat kita. Kita patut bersyukur untuk hal-hal yang sepertinya kecil tetapi berdampak besar bagi kehidupan kita. Kita juga bisa mengucap syukur untuk kesehatan yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita secara pribadi. Sampai hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Ya, yang sakit disembuhkan, yang sehat Tuhan lindungi, Tuhan proteksi. Terutama ketika kita dalam konteks hari ini sedang menghadapi wabah, sedang menghadapi pandemi yang kita kenal dengan COVID-19. Dan sampai hari ini Tuhan masih menjaga, melindungi. Ya, ribuan orang berguguran, ribuan orang mengalami kematian akibat dari virus ini. Tetapi kalau sampai saudara dan saya hari ini masih sehat, masih bisa beraktivitas, masih bisa melakukan semuanya, itu semua karena pertolongan dan perlindungan Tuhan, dan itu patut kita syukuri bersama. Saudara mungkin berulang tahun pada minggu ini, pada bulan ini, atau pada hari ini. Bersyukurlah karena Tuhan masih memberikan pertambahan usia, hari-hari yang Tuhan tambahkan untuk saudara jalani dalam kehidupan ini. Untuk terus berkarya bagi Tuhan, untuk berkarya bagi manusia, bagi sesama, bagi keluarga, bagi diri sendiri. Bersyukurlah untuk hasil usahamu hari ini. Ya, jangan pernah lupa bahwa semua usaha yang kita lakukan adalah yang memberkati. Dialah yang memberikan berkat, dialah yang memberikan keberhasilan. Usaha, pekerjaan, bisnis, dan apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, dan itu berhasil kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, atau beberapa hari yang lalu. Ya, semuanya karena pertolongan dan berkat Tuhan. Mengucap syukurlah untuk semua fasilitas yang engkau nikmati hari ini. Bersyukurlah ketika masih tinggal dan diam dengan nyaman di sebuah rumah, di mana saudara terlindung dari panas dan teriknya matahari, atau dari terpan hujan. Bersyukurlah karena Tuhan senantiasa melindungi dan menjaga kita. Bersyukurlah untuk semua makanan, minuman yang masih tersedia, sehingga setiap hari saudara dan saya masih tercukupi kebutuhan jasmaninya. Bersyukurlah untuk semua fasilitas yang saudara dan saya miliki. Bersyukurlah untuk semua peralatan-peralatan yang engkau miliki. Bersyukurlah mungkin untuk sebuah kendaraan, ya, mungkin untuk sebuah alat komunikasi. Kita tahu bahwa alat komunikasi hari ini begitu penting. Tidak ada seorang pun yang tidak membutuhkan handphone hari ini, Android hari ini. Ya, bersyukurlah. Walaupun mungkin masih nyicil, percayalah bahwa semuanya itu adalah berkat Tuhan. Bersyukur bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Bersyukur melalui handphone engkau dapat berjualan hari ini. Melalui media internet, semuanya saudara bisa lakukan hari ini. Bersyukur bahwa saudara masih bisa terhubung komunikasi dengan orang-orang yang saudara kasihi melalui semua fasilitas yang tersedia hari ini. Bersyukurlah. Jadi percayalah bahwa semuanya itu adalah berkat dan hadiah dari Allah yang tidak terhingga bagi kita. Dan alangkah malangnya orang kalau dia tidak dapat mensyukuri semuanya. Dan orang yang mensyukuri akan terus bersemangat. Dia akan terus melakukan yang terbaik. Dia akan terus menjaga sukacita, damai sejahtera, oleh karena segala kebaikan yang Tuhan limpahkan kepadanya.
Bersyukurlah jikalau saudara-saudaramu masih memperhatikan engkau di masa yang sulit ini. Bersyukur untuk kiriman-kiriman kebutuhan pokok. Bersyukur untuk kiriman makanan, bingkisan atau apapun. Bersyukurlah untuk semua yang kita terima di masa-masa yang khusus, yang spesial ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukurlah untuk pengetahuan dan keterampilan baru yang saudara miliki. Bersyukurlah untuk pertumbuhan-pertumbuhan yang engkau alami. Oleh karena Tuhan selalu baik. Bersyukur untuk semua tugas yang dipercayakan kepadamu. Bersyukur ketika engkau masih bisa melakukan sesuatu di pekerjaan. Bersyukur karena senantiasa Tuhan menyertai engkau. Bersyukur kalau saudara masih bisa melakukan sesuatu di rumah, melakukan tugas sehari-hari di rumah. Bersyukurlah karena Tuhan selalu baik kepadamu dan Tuhan mempercayakannya kepadamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berikutnya yang harus kita syukuri adalah hal-hal yang belum kita lihat, yang belum kita alami hari ini. Bersyukurlah untuk surga yang sudah tersedia bagi Anda dan saya. Oleh karena saudara dan saya percaya kepada Kristus, maka janji firman Tuhan, surga tersedia bagi kita. Dan itu adalah janji yang pasti yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Bersyukurlah untuk mahkota yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya, setiap orang yang setia, setiap orang yang tetap mengikut Tuhan Yesus sampai akhir kehidupannya. Bersyukurlah karena Tuhan menyediakan bagi mahkota bagi orang-orang yang melayani, bagi orang yang melakukan kehendak Tuhan, bagi orang yang taat, bagi orang yang setia. Bersyukurlah untuk mahkota yang Tuhan sediakan bagi kita. Bersyukurlah untuk berkat-berkat yang tersembunyi di balik pergumulan hidup saudara hari ini. Bersyukurlah karena Tuhan ingin kita belajar, ingin mempelajari segala sesuatu bersama-sama dengan Dia, karena Dia selalu baik dan selalu menyertai kita. Lalu yang berikutnya, bagaimanakah kita bersyukur? Bersyukurlah kepada Allah Bapa. Itu yang firman Tuhan perintahkan kepada kita. Karena Mazmur 103 ayat yang ke-13 berkata bahwa seperti Bapa sayang kepada anaknya. Artinya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih, bagaikan seorang bapa kepada anak-anaknya. Bersyukurlah kepada Bapa karena Dia mengasihi kita. Bersyukurlah kepada Bapa karena Dia senantiasa merencanakan dan merancangkan yang baik bagi kehidupan kita. Bersyukurlah kepada Bapa karena Dia sudah memberikan anaknya yang tunggal bagi kita. Sehingga ketika kita percaya kepada anaknya itu, kita memperoleh hidup yang kekal dan kita mendapat jaminan yang pasti itu. Bersyukurlah melalui Yesus Kristus karena Tuhan Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Karena sesungguhnya Yesuslah jalannya. Bersyukurlah melalui Yesus Kristus. Bersyukurlah melalui Yesus Kristus karena Dia adalah jaminan itu. Karena Dialah jalan itu. Karena Dialah yang menjadi imam besar kita, menjadi juru selamat kita, menjadi raja kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan berikutnya adalah, apakah berkat dari bersyukur? Ketika kita bersyukur, apa pengaruhnya buat hidup kita? Ketika kita bersyukur, adakah hal yang baik terjadi pada kita? Tentu saja ada. Itu sebabnya firman Tuhan mengajarkannya kepada kita. Yang pasti ketika kita bersyukur, kita sedang taat kepada Tuhan. Dan ketika kita sedang taat kepada Tuhan, maka kita sedang menyenangkan hati Tuhan, saudaraku. Bersyukurlah, maka engkau menyenangkan hati Tuhan. Bersyukurlah, maka engkau sedang taat. Bersyukurlah, maka Allah dimuliakan. Bersyukur juga bisa menyebabkan seseorang dipercayakan hal-hal yang lebih besar lagi, hal-hal yang lebih penting lagi, hal-hal yang lebih luas lagi. Bersyukurlah jikalau saudara hari ini ada di satu posisi tertentu, di pekerjaan tertentu, di aktivitas tertentu. Bersyukurlah bahwa Tuhan sedang mempersiapkan saudara untuk mengerjakan hal-hal yang lebih luas, yang lebih besar, dan yang lebih hebat lagi. Bersyukur juga bisa menyebabkan seseorang mengalami ketenangan jiwa. Ya, banyak orang gelisah karena mungkin dia khawatir. Dia tidak mensyukuri apa yang sudah ada dalam kehidupannya.
Dia selalu memandang hal-hal yang membuat dia khawatir, kacau, membuat dia menjadi orang yang sungguh khawatir dalam hidupnya. Dan itu sebabnya bersyukur menjadi alat di mana kita bisa mengalami ketenangan jiwa. Bersyukur juga menyebabkan seseorang menjadi pribadi yang menyenangkan. Orang yang bersyukur biasanya atau pasti adalah orang yang bergembira, orang yang bersuka cita. Oleh karena itu bersyukurlah, karena Tuhan selalu baik, Tuhan selalu menyertai hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa penting kita bersyukur supaya hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan Tuhan, hidup yang taat kepada perintah Tuhan. Dan akibat dari bersyukur kita akan mengalami berkat-berkat Allah, mengalami pertolongan dari Allah, mengalami kekuatan jiwa, kekuatan iman, oleh karena kita sedang taat dan mempermuliakan Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan meneguhkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala yang baik. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk semua yang sudah Engkau ingatkan kepada kami. Ajar kami untuk terus bersyukur. Hal-hal yang besar, hal-hal yang kecil, hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kami. Biarlah kami jeli melihatnya dan melihat bahwa Tuhan selalu berkarya bagi kami. Meteraikan firman-Mu, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Dalam segala kesusahan kita percaya bahwa Allah kita Allah yang selalu baik. Dan biarlah kiranya hidup kita tetap terus berpaut kepada Tuhan dalam segala hal. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Topan keras melanda hidup. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Pergumulanmu di dunia, jangan kau khawatir pada Tuhanmu. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk segala yang Engkau karuniakan kepada kami. Terima kasih untuk keselamatan yang sudah Engkau berikan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih juga Tuhan untuk kesehatan, kekuatan, untuk makanan, untuk minuman, tempat tinggal, untuk semua yang baik Engkau limpahkan kepada kami sepanjang minggu yang sudah kami lewati.
Kami terus menopang bangsa kami. Pemerintah Engkau berkati, berikan kemampuan kepada mereka untuk dapat menangani situasi ini dengan baik, menentukan dan menemukan kebijakan yang tepat untuk hal yang baik bagi masyarakat, bagi kesehatan, bagi ekonomi, bagi keamanan, bagi politik, bagi apapun di bangsa ini. Tuhan berkati. Berkati Presiden kami, Pak Jokowi. Engkau memberkati Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil, Wali Kota Bekasi, Pak Rahmat Effendi, dan juga Bupati Kabupaten Bekasi, Pak Eka. Tuhan berkati. Demikian juga provinsi-provinsi yang lain, atau siapapun yang sedang menyaksikan dimanapun mereka ada hari ini yang bersama-sama dengan kami beribadah. Berkati provinsi mereka, kepala daerah mereka, dan Tuhan melawat semuanya. Gereja Kema Injil Indonesia, Tuhan berkati. Pengurus pusat wilayah hingga daerah, bahkan jemaat lokal, Tuhan berkati. Dan secara khusus kami sedang mempersiapkan diri untuk kembali dalam ibadah-ibadah kami. Biarlah Tuhan berikan hikmat. Engkau memberkati semua fasilitas yang digunakan gereja dan semua hal yang berkaitan dengan prosedur, protokol kesehatan, supaya semua bisa dilaksanakan dengan baik. Berikan keamanan, damai sejahtera, lindungi proteksi dengan kuasa darah Tuhan, sehingga orang dapat menyembah Tuhan bersama-sama, sebagaimana biasa kami lakukan. Tuhan berkati gereja-gereja lain, berkati semua umat Tuhan yang ada di Indonesia ini, limpahkan yang baik. Kami terus memberkati tenaga medis, para juru rawat, dokter, pegawai rumah sakit, atau semua orang yang menjadi relawan dalam gugus tugas COVID-19. Tuhan berkati mereka. Kami juga berdoa untuk semua hal yang ada dan terjadi di bangsa ini. Biarlah Tuhan lawat, berkati mereka semua. Aparat keamanan kami, TNI Polri, Tuhan berkati, berikan kemampuan untuk pengamanannya, penertibannya. Terima kasih Bapa, kami mempercayakan gereja Tuhan yang ada di BTR ini. Kami berdoa untuk semua rencana-rencana, perbaikan, renovasi, melengkapi semua fasilitas yang kami butuhkan. Sarana prasarana, Tuhan tolong, biarlah Tuhan berkati. Rencana pemasangan pintu kaca, Tuhan juga tolong supaya kami ada dananya dan juga akan dapat melaksanakan semuanya dengan baik. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk jemaat Tuhan juga. Tuhan berkati mereka, usaha pekerjaan, berkati kesehatan mereka, anak-anak mereka, suami istri, Tuhan berkati, keluarga besar, orang tua, Tuhan berkati. Kami bersyukur untuk anak-anak kami yang sudah menyelesaikan ujian, kenaikan kelas baik secara online. Biarlah Tuhan juga akan tolong mereka dalam tingkatan kelas selanjutnya. KS anak, KS pria, KS wanita, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Semua anggotanya Tuhan berkati. Biarlah Tuhan limpahkan kekuatan, kesehatan, segala hal yang baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk semuanya ini. Engkau memberkati jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan, yang akan memberikan persembahan ataupun persepuluhan melalui online. Biarlah Tuhan semuanya memberkati mereka. Terima kasih Bapa, berkati gereja Tuhan yang ada di Jakastia, yang ada di Pekanbaru. Biarlah semuanya dipimpin, disertai. Hamba-hamba Tuhan diberkati, mereka dilindungi, diproteksi. Semua program yang kami laksanakan secara virtual, secara online hari ini, biarlah semua berjalan dengan baik oleh karena kemurahan dan tangan kuasa Tuhan yang hebat. Inilah syukur dan doa kami Bapa yang tidak sempurna, namun kami sempurnakan dalam nama Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Angkatlah tanganmu, tadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dalam Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, hikmat, kuasa, dan segala hal yang luar biasa oleh kuasa Roh Kudus Tuhan menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.